Pria ini memotong dahan kelapa besar dengan pisau lalu melemparkannya ke gadis muda di bawah. Ketika gadis itu mengumpulkan dahan-dahannya, keduanya dengan cepat merajut daun kelapa menjadi penutup yang tebal. Pemuda itu kemudian meletakkan daun itu di atas tiang kayu yang sudah jadi, untuk menghalangi sinar matahari di pulau terpencil itu. Selanjutnya gadis itu di pantai mengumpulkan banyak jaring ikan tua, memperbaiki tiang kayu bersama-sama jadi lebih kokoh. Namun saat keduanya selesai membangun rumah, hujan mulai turun dengan deras. Pria itu bahagia. Dengan cepat ambil secangkir air dari tangki sederhana. Beri pada gadis muda itu segelas besar air. Mereka belum minum air tawar selama 2 hari. Setelah menerima tempurung kelapa, ia langsung meminumnya. Tapi air tawar sedikit ini tidak cukup untuk keduanya terus bertahan hidup. Jadi keesokan paginya, si pria memakai kacamata renang menyelam ke laut dengan lembing buatan sendiri. Tanpa diduga, dia tak menemukan makanan tetapi bertemu dengan hiu yang juga sedang berburu. Pria itu takut sehingga pipis di celana. Dia cepat bersembunyi di karang. Hindari terlihat oleh hiu. Ketika dia bersembunyi dari hiu, dia tanpa sengaja temukan seekor lobster raksasa. Dia segera mengambil lembing di punggungnya dan menusuk lobster sekali. Setelah mendapatkan rampasannya, dia segera berenang ke darat. Tetapi ketika dia muncul ke permukaan, dia melihat seorang pria terbaring di atas pasir sekarat. Sampai dia melihat lebih dekat, dia menemukan pria ini adalah suami kaya dari gadis itu. Dia bertanya-tanya, apa keputusan yang tepat? Haruskah dia membantu pria itu? Jika menyelamatkannya, dunianya dan sang dewinya pasti akan hancur. Tapi setelah berpikir lagi, mereka saat ini berada di pulau terpencil. Semakin banyak orang, semakin banyak peluang untuk bertahan hidup. Akhirnya orang kaya itu dibawa ke darat. Ketika mencoba menyalakan api, gadis itu menemukan suaminya masih hidup. Jadi dia segera membuang tongkat itu, dengan gembira berlari ke arah suaminya. Melihat keduanya saling berpelukan dan menunjukkan cintanya, pria itu merasa sangat cemburu. Tapi karena orang kaya itu adalah suami gadis itu, dia pura-pura tidak peduli. Beri dia sebuah tempurung air tawar. Namun ekspresi yang tidak disengaja ini terlihat oleh gadis itu. Setelah dihibur dan diyakinkan oleh gadis itu, dia kemudian berbicara tentang jumlah makanan yang bisa ditangkap untuk ketiganya sehari. Lalu dia dan sang dewi bermain riang di pantai, tanpa mengetahui bahwa semua ini dilihat oleh suaminya. Keesokan harinya ketika si pria kembali, dia menemukan bahwa pria itu telah membelah rumah kayu itu menjadi 2, dan menyimpannya untuk diri sendiri. Hanya menyisakan beberapa papan kayu untuknya. Dia langsung marah dan ingin melawannya. Namun, ketika melihatnya memegang korek api, dia menekan amarah di dalam hatinya dan meminjam korek apinya. Pria itu memandangnya dengan jijik. Bukankah kau ingin makan ikan mentah? Seperti orang Jepang. Tanpa diduga, kalimat ini benar-benar membuat marah pria itu. Dia memutuskan untuk berhenti menyediakan makanan untuk keduanya. Untuk bertahan hidup, gadis muda itu harus memilih suaminya yang memiliki korek api. Tapi orang kaya itu dimanjakan sejak kecil. Dia tidak tahu cara menangkap ikan. Dia gunakan garpu kayu untuk memancing di dekat pantai, tetapi bahkan tidak menangkap sisik ikan. Sebaliknya, pemuda itu memanen banyak setiap hari. Lambat laun sang istri kehilangan kesabaran dengan suaminya. Tidak ada jalan lain. Gadis itu hanya bisa mengangkat batu itu dengan kikuk, hancurkan cangkang keong yang keras, dan dengan cepat mengeluarkan daging yang di dalamnya. Tanpa ragu dia memasukkannya ke dalam mulut. Bau amis langsung memenuhi seluruh rongga mulutnya, membuatnya merasa mual. Ini adalah hari kelima mereka tersesat di pulau itu. Jika tidak memikirkan cara untuk mengisi kembali energinya, dia pasti akan mati kelaparan. Jadi dia melihat pria di sebelahnya. Melihatnya menikmati potongan sashimi dan daging lobster yang lezat. Dia sangat ingin makannya. Dia tidak tahan lagi. Di bawah siksaan kelaparan, dia sengaja pamerkan pesonanya dan berjalan melewati tempat pemuda itu. Tanpa diduga,
Hanya beberapa langkah lagi, pria itu tidak sabar memanggilnya kembali. "Sayang, datang ke sini dan makan sedikit." Melihat tindakannya berhasil, gadis itu dengan cepat duduk di depan pria itu. Gunakan kedua tangan untuk memasukkan daging lobster ke dalam mulut dan memakannya dengan senang hati. Lihat dia makan tanpa malu-malu. Pria itu berinya kelapa yang manis. Senang melihatnya meminum semuanya. Tetapi ketika pria itu menerima ucapan terima kasihnya, suaminya tiba-tiba muncul dari laut. Untuk menghindari konflik antara suaminya dan pria itu, gadis itu buru-buru memasukkan semua daging ikan ke dalam mulutnya. Usap makanan di sudut mulut setelah makan. Lalu berlari menemui suaminya. Tapi dia tidak tahu. Segala sesuatu yang terjadi di pantai dilihat olehnya. Namun ia tidak membeberkan tindakan keduanya saat itu, melainkan memilih untuk menderita. Karena dia tidak bisa menangkap ikan selama 3 hari. Tubuh yang lemahnya sama sekali tidak mampu melawan lawannya. Hingga suatu hari, ketika dia pergi ke laut untuk menangkap ikan, dia melihat asap putih mengambang di pantai. Saat ini dia tidak peduli dengan tubuhnya yang lemah. Segera ke pantai untuk menginterogasi pria itu. "Apakah kau mencuri korek apiku?" "Sama sekali tidak, sobat." "Jadi dari mana tumpukan ini berasal?" Melihat lelaki itu masih tidak mengakuinya, dia mengangkat segenggam pasir untuk memadamkan api. Tak disangka, aksi ini membuatnya marah. Dia mengangkat tongkat dan memukul wajah si suami kaya. Pria tidak mau kalah. Langsung mendorong pria itu ke tanah. Setelah pertarungan keras, karena usianya tua, ditambah lama tidak makan, secara bertahap kehilangan keuntungan. Setelah saran gadis muda itu, mereka berdua berhenti. Tetapi suami kaya itu masih marah karena pria itu mencuri korek apinya. Lalu memanfaatkan saat dia tidur siang, si kaya mencuri kacamata renangnya. Dia menyelam ke laut dalam untuk menangkap ikan dan udang. Namun ketika dia kembali dengan makanan laut, dan mengembalikan kacamata renang ke pria itu, dia tidak marah, bahkan senyum cerah. Dengan perilaku yang tidak biasa ini, orang kaya itu sangat bingung. Jadi dia bertanya kepada istrinya. Gadis itu ragu-ragu mengatakan yang sebenarnya. Ternyata ketika lelaki itu bangun dan menemukan kacamata renangnya dicuri, dia sangat marah. Ambil tusuk ikan dan ingin melawannya. Saat ini si istri ingin meredam amarahnya. Jadi dia harus menyetujui permintaannya yang tidak masuk akalnya. Mendengar hal itu, suami kaya itu benar-benar gila. Dia dengan marah menjamret rambut istrinya dan melemparnya ke pria itu. Kemudian, tanpa menoleh ke belakang, pergi jauh ke pulau terpencil. 3 hari berlalu, si istri tidak hanya tidak datang untuk menemukannya. Sebaliknya, dia hidup bahagia dengan pria itu tanpa rasa malu. Melihat mereka berpelukan dan berciuman di depannya, pria itu semakin marah. Tetapi untuk lebih bertahan hidup dia menahan dan memecahkan botol kaca. Angkat bagian bawah botol dan gosokkan beberapa kali pada batu. Kemudian gunakan api untuk melunakkan botol plastik. Lalu ambil bagian bawah botol dan tempelkan di bagian belakang botol plastik. Lalu mengeluarkan pisau dan memotong botolnya. Setelah dipotong, gunakan karet untuk menutupi lubang itu. Dia selesai buat kacamata selam sederhana. Untuk menguji ketahanan airnya, pria itu tidak sabar untuk menyelam ke dalam air. Setelah melihat sekeliling, dia terkejut melihat efek kacamata sederhana ini tidak kalah dengan kacamata renang profesional. Pria itu sangat bersemangat. Dia keluarkan lembing buatan sendiri dan menyelam ke laut. Dia telah tinggal di pulau terpencil selama 10 hari. Setiap hari dia hanya bisa makan daun penekan rasa lapar. Sekarang dia punya kacamata renang buatan sendiri. Dia bisa menangkap makanan laut di laut untuk meningkatkan ransumnya. Namun dia belum bisa menangkap ikan besar. Hanya temukan satu perahu yang tenggelam di dasar laut. Sementara pria itu berjuang untuk membalikkan perahu. Dia melihat lubang besar di bagian bawahnya. Berpikir sejenak, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jadi dia segera melepas kacamata selamnya dan menarik layar perahunya. Manfaatkan saat pria itu bersama istrinya. Dia menyeret perahu yang rusak itu ke darat.
Akhirnya, sebelum dia kehabisan tenaga, dia menariknya ke darat. Istrinya dan pemuda itu juga terdampar di pulau terpencil. Melihat pria itu menarik perahu, dia segera bersiap maju untuk membantu. Tetapi bahkan ketika pria itu tidak memiliki tenaga, dia tidak akan membiarkan mereka mendekat perahunya. Karena saat mereka bertiga terjebak di pulau terpencil ini, pria itu selalu menganiaya istrinya. Dan istrinya, yang ingin kenyang, dia mengkhianatinya. Jadi pria itu tidak percaya bahwa keduanya akan benar-benar membantunya. Setelah mengusir mereka pergi, pria itu segera memperbaiki bagian bawah perahu yang rusak. Setelah beberapa saat dia selesai menambal lubang itu, bahkan membuat layar perahu. Melihat dia telah menyelesaikan perbaikan perahu, istrinya dan pemuda itu terkejut. Jadi saat si suami sedang mengepak perbekalan, mereka langsung naik perahu. Dan kemudian mencoba mendorongnya ke laut dengan tenaga habis. Sampai pria itu mengetahui tindakan mereka, dia dengan putus asa mengejar mereka. Tapi sudah terlambat. Pria muda itu mengarahkan perahunya menjauh pantai. Tetapi ketika perahu itu semakin jauh, senyuman mengejek muncul di wajah si suami. Lalu dia santai berbaring di kursi sambil minum air kelapa. Menyaksikan perilakunya yang tidak biasa, istrinya dan pria itu tetap tidak peduli. Mereka terus mengarahkan perahu menuju laut jauh. Namun, tepat ketika keduanya mengira mereka bisa melarikan diri dari pulau terpencil itu, gadis itu tiba-tiba menemukan ada lubang di dasar perahu. Air mulai masuk. Tidak peduli apa yang dia coba gunakan, dia tidak bisa menghentikannya. Saat itu, keduanya paham bahwa pria itu sebenarnya tidak memperbaiki perahu ini. Dia berpura-pura mengemas barang-barangnya agar mereka mencuri perahu itu. Lalu melihat keduanya tenggelam, mengambang di laut. Saksikan perahu itu tenggelam ke laut. Sang istri dan pemuda itu hanya bisa bergegas melompat ke air. Lakukan yang terbaik untuk berenang menuju pulau. Tanpa menduga, saat berenang di tengah jalan, pria muda itu tiba-tiba merasakan perasaan tidak nyaman di dadanya dan meludahkan seteguk darah. Dia meninggal di tempat. Sedangkan gadis itu berkat keinginan untuk hidup, berhasil berenang kembali ke pulau terpencil. Sang suami mengenang kembali kenangan mereka berdua. Akhirnya hatinya lunak dan memaafkan istrinya. 3 bulan kemudian, seorang nelayan membawa anaknya ke pulau terpencil itu untuk bermain. Gadis itu melihat ini dan berlari keluar rumah dengan gembira, memohon mereka untuk membawanya pergi. Saat perahu itu perlahan meninggalkan pantai, sang istri tetap tidak menyebut suaminya memancing di laut. Ketika pria itu mendengar perahu itu, dia mengeluarkan kepalanya dari laut. Perahu nelayan melewatinya. Dia melambaikan tangannya dengan putus asa, berharap istrinya bisa menghentikan perahu nelayan. Tanpa diduga, dia pura-pura tidak melihatnya. Lalu dia bahkan membawa korek api, alat penting untuk bertahan hidup di pulau itu. Dengan senyuman kejam, dia pergi. Pria ini memotong dahan kelapa besar dengan pisau lalu melemparkannya ke gadis muda di bawah. Ketika gadis itu mengumpulkan dahan-dahannya, keduanya dengan cepat merajut daun kelapa menjadi penutup yang tebal. Pemuda itu kemudian meletakkan daun itu di atas tiang kayu yang sudah jadi. Untuk